Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asam lambung. Asam lambung yaitu cairan asam yang diproduksi oleh lambung untuk membantu mencerna makanan. Asam lambung memiliki beberapa fungsi penting dalam proses pencernaan, tetapi juga dapat menyebabkan masalah jika produksinya berlebihan atau tidak seimbang. Kemudian kita bahas tentang fungsi asam lambung. Fungsi asam lambung yang pertama, asam lambung itu berfungsi mencerna protein. Asam lambung membantu memecah protein menjadi asam amino yang kecil dan dapat diserap oleh tubuh. Kemudian yang kedua, asam lambung berfungsi mengaktifkan enzim. Asam lambung mengaktifkan enzim pepsin yang membantu untuk mencerna protein. Kemudian yang ketiga, asam lambung dapat membunuh bakteri. Asam lambung membantu untuk membunuh bakteri yang masuk ke dalam lambung bersama dengan makanan. Kemudian masalah yang dapat terjadi karena asam lambung. Yang pertama, GERD. GERD adalah asam lambung yang berlebihan yang dapat menyebabkan reflux asam ke dalam kerongkongan, menyebabkan gejala seperti heartburn dan nyeri pada dada. Mungkin untuk para sahabat yang terkena asam lambung mungkin pernah merasakan GERD yang ada pada leher dan dada. Kemudian masalah yang kedua yaitu sakit MAH. MAH adalah asam lambung yang berlebihan yang dapat menyebabkan peradangan pada lapisan lambung, kemudian menyebabkan gejala seperti nyeri perut, mual dan muntah. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang mempunyai riwayat penyakit MAH pasti merasakan yang namanya perut mual, perih dan muntah. Biasanya karena telat makan. Kemudian yang ketiga, luka lambung. Asam lambung yang berlebihan dapat menyebabkan luka pada lapisan lambung sehingga menyebabkan pendarahan atau bleeding dan nyeri pada perut. Jadi luka lambung itu mungkin sahabat-sahabat yang mengalami asam lambung dan asam lambung yang sudah parah sehingga terjadi luka, mungkin pernah merasakan yang seperti poin 3 yang saya bacakan tadi. Kemudian cara mengatasinya, cara mengatasi asam lambung tadi, penyakit asam lambung. Yang pertama, kita harus merubah pola makan, yaitu menghindari makanan yang dapat memicu produksi asam lambung seperti pedas, asam dan berlemak. Karena kalau sudah perut kita luka, terkena pedas dan asam, pasti terasa sakit. Seumpamanya saja seperti kita terkena pisau kulit kita. Jika terkena cabai yang pedas-pedas atau asam, pasti sakit lambungnya, sakit lukanya. Kemudian yang kedua, cara mengatasinya yaitu menggunakan obat.
menggunakan obat seperti menggunakan obat antasid atau penghambat pompa proton untuk mengurangi produksi asam lambung. Ya, bisa berkoordinasi dengan dokter atau ahlinya. Kemudian yang ketiga, ya, asam lambung itu juga dapat disebabkan karena stres. Jadi untuk sahabat-sahabat tuh, ya, sebaiknya agar dapat mengelola stres. Mengelola stres dengan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga, atau mengurangi produksi asam lambung, atau menghibur diri dengan hal-hal yang baik. Selanjutnya, dengan memahami fungsi dan masalah yang terjadi akibat asam lambung, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut dan menjaga kesehatan lambung kita. Karena sahabat-sahabat, sehat itu mahal, ya. Bagaimanapun banyaknya uang kita, bagaimanapun kayanya kita, kalau kita mempunyai penyakit, ya sama saja ya tidak bahagia. Maka dari itu, gunakanlah prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian dan terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.